harus dikumpul juga. Yang terakhir tugasnya itu konsultasi baru 3 orang, 4 orang, yang lain kemana nih? Hah? Karena 2 minggu ke depan saya lagi masuk itu. Besar. Oke, jadi kemarin ada beberapa yang sudah saya periksa, kurang lebih periksa di grupnya ya. Saya lupa contohnya siapa yang terakhir itu. Ada terakhir itu yang sudah saya periksa. Tunggu sebentar, saya coba periksa dulu. Atas nama Nurul kayaknya itu ya, yang sudah saya periksa kemarin. Bab 1, bab 2, bab 3-nya. Nurul ya? Hah? Baru Nurul yang sudah saya periksa yang terakhir dikumpul. Ya, Nurul Aulia Kapang. Ya. Lupa. Coba dulu saya share konten dulu. Oke, sudah kelihatan di? Tidak jelas, Sir. Kelihatan, Sir. Tapi kecil sekali tulisannya, Sir. Nggak ditahu baca. Baru nulis besar. Siapa punya itu? Nurul, siapa punya? Nurul. Aulia? Nurul Fadillah. Nur Fadillah. Nurul Fadillah. Oh, karena Nurul Aulia belum kita yang kirim, Sir. Iya. Corona itu. Oke. Ini coba kita lihat dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Sir. Kelihatan, Sir. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini untuk semua itu di dalam background itu deh. Seperti judulnya ini Nur Fadillah. Lupa siapa apa. Ini judulnya terkait an analysis of morphological writing and at the second semester of Muhammadiyah University of Sidin Rappan. Dari kata ini sebenarnya ini bisa kita akan analisa bahwa di background itu kemarin saya jelaskan biasanya itu ada 4 komponen. Consists of 4 components. The first component is you have to explain in general about the variable that you want to research. Jadi kita jelaskan dulu apa secara generalnya dari variabel yang kita mau kaji. Misalkan karena ini Nur Fadillah terkait morphological analysis in writing, silakan mau buka paradigmanya, berpikirnya pembaca nanti terkait apa sih sebenarnya itu morphological. Silakan. Seperti ini sudah masuk, jadi Nur Fadillah itu sudah masuk, sudah bagus ini. Baru komponen kedua kemarin saya katakan carilah beberapa jurnal internasional dengan catatan yang ada doi-nya. Doi itu digital object identifier. Jadi cari jurnal internasional yang ada doi-nya. Jadi jangan cari jurnal yang tidak ada doi-nya. Jurnal internasional minimal di situ 5 tahun terakhir lah paling tua. Jadi dicari saja, misalkan ini tentang morphological error, jadi tinggal dicari tuh banyak sekali. Kemarin juga saya sudah tanya kemarin deh ya, bagaimana caranya cari buku ya? Yes, Sir. Ada. Sudah ada ya. Kemarin cari buku tinggal di Genlib saja, kan? Ini sangat memudahkan ini. Genlib. Yes, Sir. Misalkan tadi Nur Fadillah mau cari Nur Fadillah, misalkan morphological
tinggal di enter. Silakan morphological apa yang kita mau cari, dispesifikkan supaya lebih meruncing kajiannya. Nah, ini sudah banyak sekali, tinggal kita klik misalkan morphological analysis in comparison, tinggal kita klik saja ini. Ini klik sudah ada muncul seperti ini. Untuk lebih cepat, klik ini yang ada di mirror, ada gen.lib.rust.ec, kita klik saja itu deh. Klik. Setelah klik ada get. Jelas di dia ya? Jelas, Sir, jelas. Tinggal get. Setelah get, nah ini sudah ditunggu untuk proses downloadnya. Ini ringan, tidak salah ini. Ini rata-rata maksimal biasa sampai 10 MB saja. Artinya tidak ada batasan lagi untuk kita untuk susah mendapatkan sebuah buku. Nah, ini tidak cukup 1 MB. Tinggal di start download. Ditunggu baru. Oke. Seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu download nanti. Setelah itu, nah kita tinggal open. Nah, inilah bukunya yang tadi. Jadi seperti itu, buku apapun yang kita mau cari, semuanya ada di GenLib. Sama halnya kalau kita mau cari jurnal internasional, mungkin pusing bilang tidak ada referensi kita. Nah, tinggal kita buka di Google, misalnya di Google, kita Google, klik. Setelah itu kita tulis PDF, misalkan International Journal on Writing, misalnya on writing ya, misalnya di writing, atau misalkan in culture, ada yang culture, culture, tinggal klik, tinggal kita cari di sini. Oh, ada di sini tentang ini. Kalau misalkan jurnal itu berbayar, biasa ada jurnal yang berbayar, tinggal misalkan seperti ini, mungkin ini berbayar ini. Nah, ini mungkin biasanya ini jurnal berbayar kan? Berbayar. Nah, ini Taylor Francis Online ini biasa berbayar. Nah, tinggal kita cari jurnalnya, misalkan ini tentang ini, misalkan ini architecture is not everything dan seterusnya. Tinggal kita klik ini. Setelah kita klik, tinggal kita copy ini linknya di atas. Jelas deh ya, jelas ya. Jelas, Pak. Oke, tinggal kita copy ini, kliknya di atas. Ya, ada ini yang di website ini, yang sebelum kita Ctrl C, masukkan di website ini. Ini namanya ini websitenya. SCI_HUB.tw. Ya, ini Cihub. Baru kita enter di sini. Yang tadi kita copy. Baru kita enter. Setelah kita enter, dia akan cari itu. Nah, ini kan sudah bisa di-download. Ini. Yang tadi sebenarnya ini dibayar ini. Ini jurnal dibayar ini. Coba kita lihat ya, itu coba $253. Mahalnya tuh. Tunggu PHP mau buka dulu. Dolar. Tetapi kita bisa cari karena kita artinya agak susah terkait masalah dana, itu bisa. Ini ada website ini, bisa ini. Kita bisa download ini. Nah, inilah tadi jurnal yang dibayar tuh. Jurnal internasional tentang culture. Tinggal kita klik yang ujung ini, dilihat kursornya deh ya. Klik ini download. Yes, Klik download. Setelah itu kita tinggal di mana kita mau simpan, save. Nah, inilah tadi yang kita download. Nah, ini tadi yang kita download. Yang kita tadi dapatkan dibayar. Nah, ini sekarang tidak dibayar. Ini bisa menjadi referensi kita dan ini kuat. Itu maksudnya doi, ini yang ada doi-nya deh ya. Ini ada doi-nya maksudnya, ya. Maksudnya tadi yang ada doi-nya. Seperti itu. Ini yang doi-nya ya. Ini.
Nah, inilah yang saya bilang diwajibkan untuk masukkan doi. Doi untuk international jurnalnya. Oke ya, jelas ya kalau untuk cari jurnal deh. Jadi saya ulangi tadi, untuk kalau kita misalkan agak susah misalnya kayak Pak, susah Pak dapat linknya, usahakan di sini saja. Di sini. Ini website untuk jurnal. Ya. Ini kalau website untuk tadi bukunya ini. Jadi kalau dua ini kita kuasai ya. Oke ya. Suka Bapak. Kentara di itu? Para, Sir. Siapa itu di depan? Ada kuliah Karinda di situ. Kenapa sembunyi Karinda? Aja Sir HP Ji. Oh. Sir, carian ku jelek Sir, jadi gabung kah sama Karinda Sir. Oh, enggak, karena kalau Karinda kuliah tidak muat layar. Oke, kita lanjut deh. Tadi mana tadi itu? Oke, jadi saya ulangi tadi bahwa tadi sudah masuk di bagian kedua deh ya. Di bagian kedua, di bagian ketiga, di tahap ketiga biasanya itu ada fenomena, ada permasalahan yang kita dapat di lapangan dan atau hasil kajian kita. Biasanya misalkan ada pernah waktunya kemarin waktu magang kemarin ada mungkin permasalahan di kelas, anak-anak kurang semangat, anak-anak kasarnya bilang patwa-tuai kalau mengajar, apalagi kalau bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, itu kan permasalahan. Nah, kemudian di tahap keempat ada tawaran solusi yang kita berikan kepada kita tuangkan ke dalam penelitian kita bahwa mungkin dengan menggunakan ini, kenapa saya datang keluar? Jelek apa jaringannya Sir? Mungkin dengan menggunakan ini bisa menyelesaikan nanti ataukah bisa solve those problem. Baik, di bagian ketiga, kalau bagian kedua kemarin saya sudah bagian ketiga ini saya coba masuk dulu yang presentasi yang sudah dikirimkan sebelumnya. Ini macam-macam metode penelitian. Ada namanya penelitian survei, ada namanya penelitian ex post facto, ada eksperimen, ada kualitatif, ada penelitian kebijakan, ada evaluasi, ada action research, dan ada R&D atau research and development. Sudah belajar action research kan? PTK. Sementara belajar, Sir. Jadi kalau kita bagi bahwa metode itu seperti ini, kalau menurut Sugiono yang bukunya itu ini bukunya. Ada yang biasa itu yang warna kuning dengan ini. Kali ini buku R&D memang. Ini untuk R&D, ini untuk buku yang warna kuning yang sering itu bestseller itu kemarin yang sering dipakai orang itu tahun 2009 kalau nggak salah ini. Kali ini buku terbarunya 2008 untuk metode penelitian dan pengembangan. Di situ ada metode survei, ada eksperimen, ada kualitatif, dan ada R&D. Kalau menurut dari bukunya Sugiono, dari penelitian survei yang menjadi ciri khasnya seperti ini, populasinya kan kita reduksi dari yang tadinya besar 3 juta menjadi kita reduksi menjadi sampling kecil. Kemudian hasil dari penelitian nanti itu kita kemudian generalisasi. Kalau metode eksperimen itu
mungkin pada umumnya sudah kemarin pernah lihat penelitian seniornya, misalkan ada sama kita. terhadap kemampuan apanya mahasiswa atau kasiswa. Bulan 5 Ah, ini pada hakikatnya Kenapa Pak Jatuh? pada hakikatnya bahwa metode eksperimen itu dibagi 3. tapi sama mereknya. Apa nih bikin Karinda di situ belakang? Apa memang beda mereknya? Anunya lulu, Sir. Nggak mau masuk. Caranya kan Saya mereknya. kira kucet Anu ku, Sir, lagi. mau anu. Hah? Anu ku, Sir, nggak mau masuk. Oh, Nanui, naturi. jaringan mungkin. Iya semakin lebar lah kuliah. Aja, Sir. Karena rebahan dan makan gini kerja, Sir. La ilaha Iya, Sir, illallah. lockdown. Wih. Enduk dah. Lockdown sekali karantina, jadi, Sir. Yang tadinya 40 kilo menjadi 80 kilo. Mama 2 kali lipat satu, Sir. Halangi Oke. lagi. Ini metode eksperimen ya, yang mungkin kemarin kalau kita ujian, kalau ikut di ujian proposalnya seniornya ada 4 macam, ada metode eksperimen itu ada 4. Apa jahil sih? Ada namanya pre-eksperimental, ada true eksperimental, ada vectorial eksperimental, dan ada quasi eksperimental. Jadi itu jadi beda-beda semua. Tidak hanya bahwasannya itu eksperimen itu hanya satu jenis saja, enggak. Bahwa eksperimen itu ada 4 jenis. Ada true, ada pre, yang biasa orang bilang di satu kelas ya. Ada true, ada vectorial, dan ada quasi eksperimental. Kita lihat Apa coba. hari ini? Ini untuk pre-eksperimental itu ada 3